Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, ini adalah kelas yang ketiga untuk mata kuliah Qawaid Fiqhiyah di Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membicarakan tentang sejarah pembentukan dan perkembangan kaidah-kaidah fikih. Dalam hal ini saya akan merujuk kepada kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Ali Ahmad An-Nadawi. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa sejarah perkembangan dan pembentukan kaidah-kaidah fikih itu mengalami 3 periode, yaitu periode At-Takwin, At-Tadwin, dan At-Tansir. At-Takwin artinya adalah formasi atau periode pembentukan yang membentang dari abad pertama sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai akhir abad ke-3 atau mulai abad ke-4 Hijriah. Sementara periode yang kedua atau At-Tadwin, masa kodifikasi, adalah masa di mana penulisan pembentukan dan kitab-kitab fikih itu secara khusus berbicara tentang kaidah-kaidah fikih. Itu dimulai dari awal abad 4 Hijriah sampai ke abad 13. Nah, sementara Tansir itu adalah periode harmonisasi, ketika kaidah-kaidah fikih itu kemudian satu sama lain diharmoniskan, tidak lagi berbasis madhab, dan menjadi rujukan bagi negara secara komprehensif, koheren, dan satu sama lain menjadi rujukan utama dari seluruh isu-isu fikih yang ditandai dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang dikeluarkan oleh Sultan Al-Ghazi pada akhir abad ke-13 Hijriah dari Turki Utsmani. Jadi pada periode pertama atau periode takwin ini, periode formasi dan pembentukan, kita tahu membentang periode ini sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dari berbagai hadis misalnya sudah tersimpan kalimat-kalimat yang cukup bisa dianggap sebagai kaidah karena dia berbentuk jawami'ul kalim, kalimat yang betul-betul merepresentasikan kalimat utama, kalimat kaidah, kalimat universal yang mencakup isu-isu di dalamnya. Misalnya kata-kata la dororo wa la diror, ini adalah kalimat prinsip, mungkin jawami'ul kalim itu. La dororo wa la diror adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi kata la dororo wa la diror adalah hadis atau ungkapan Nabi Muhammad SAW yang bisa disebut sebagai ungkapan yang mengandung kaidah fikih, karena ungkapan ini kemudian menjadi basis ketika disusun kaidah yang berbunyi ad-dororu yuzal, bahwa setiap kerusakan, setiap keburukan itu harus dihilangkan, harus dihapuskan. Ini berawal dari hadis tadi, la dororo wala diror. La dororo artinya adalah tidak boleh melakukan kerusakan kepada diri,
wala diror, dan juga tidak boleh melakukan kerusakan kepada orang lain. Ada yang mengartikan la dororo wala diror artinya tidak boleh saling merugikan. Tapi teman saya Imam Nakhoi dari Situbondo, seorang ustadz ulama yang sangat produktif, mengartikan la dororo artinya adalah tidak boleh melakukan kerusakan kepada diri maupun orang lain. Kalau wala diror itu tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan. Artinya ketika orang menghancurkan rumah saya, maka balasannya bukan dengan menghancurkan rumah dia lagi. Nah, itu namanya diror, tetapi dengan meminta ganti rugi misalnya. Nah, itu kalimat la doror wala diror bisa dianggap sebagai kalimat kaidah fikih. Atau juga hadis yang mengatakan al-kharaju bid-doman. Al-kharaju bid-doman. Al-kharaju artinya adalah hasil, bid-doman menjadi hak ketika seseorang menanggung beban atas suatu barang. Jadi ketika seseorang bertanggung jawab atas barang dan menanggung beban perawatannya misalnya, kerusakannya misalnya, maka ketika barang itu membuahkan hasil, hasil itu menjadi haknya karena dia sudah bertanggung jawab atas barang tersebut. Nah, itu diungkapkan dalam sebuah kalimat atau kata al-kharaju bid-doman. Dan ini awalnya adalah sebuah hadis Nabi. Artinya kaidah-kaidah fikih itu sudah muncul dalam ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis. Tentu masih banyak lagi di sana beberapa hadis yang bisa dianggap sebagai kaidah fikih atau cikal bakal dari kaidah fikih. Namun karena sedang berbicara sejarah, maka kita langsung saja kepada masa sahabat. Tidak hanya Nabi, para sahabat juga banyak kalimat-kalimatnya, ungkapan-ungkapannya yang bisa dianggap sebagai kaidah fikih. Misalnya yang terkenal itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang berbunyi maqati'ul huquqi 'inda syurut. Maqati'ul huquqi 'inda syurut. Artinya adalah bahwa hak-hak seseorang itu bisa dituntut, diminta ketika dipersyaratkan dalam sebuah akad. Jadi sebuah akad, persyaratan dalam akad itu menjadi kekuatan, menjadi dalil bagi seseorang untuk menuntut hak yang dituliskannya dalam atau disepakatinya dalam akad tersebut. Jadi seseorang bisa berhak atas sesuatu dari orang lain. Salah satunya adalah ketika seseorang tersebut memiliki kesepakatan dan orang yang dimintai hak tersebut. Jadi maqatil huquqi 'inda syurut. Nah, ini bisa dipakai dalam akad jual beli atau dalam akad pernikahan. Ketika seseorang lalu ingin menuntut sesuatu dalam rentang pernikahan, maka bisa saja dilakukan akad atau kontrak pranikah. Begitupun dalam akad jual beli, ketika dia ingin menuntut sesuatu, maka akan lebih mudah jika dituliskannya dalam akad persyaratan dalam kontrak tersebut. Atau kata-kata Imam Ali karamahullah wajhah, man qasama ar-ribha fala dhamana alaih. Ini adalah sebuah ungkapan terkait dengan mudharabah dan musyarakah. Man qasama ar-ribha fala dhamana alaih. Barang siapa yang bekerja dan dia membagikan keuntungan dari hasil kerjanya kepada orang lain, maka si pekerja itu tidak bisa dimintai tanggung jawab dari hasil kerjanya. Jadi ketika hasil kerjanya tidak menghasilkan, buruk, atau bahkan sebaliknya, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti. Kenapa? Karena dia berkontribusi, berkomitmen untuk memberikan hasilnya kepada orang lain. Jadi karena orang lain tersebut, maka tidak boleh meminta ganti rugi dari dari kerugian yang dialami oleh si pekerja. Ini sebagaimana berlaku dalam mudharabah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang sudah disampaikan oleh Imam Ali karamahullah wajhah dan sebelumnya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang
sesuatu yang kemudian disebut sebagai kaidah fikih. Maqati'ul huquq itu akhirnya juga menjadi kaidah fikih. Dan kita bisa temukan juga kalimat-kalimat yang serupa dari berbagai tokoh-tokoh pada abad pertama Hijriah seperti Al-Qadhi Asy-Syuraih. Qadhi Syuraih seorang hakim agung di Kufah yang diangkat menjadi hakim oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman, oleh Ali, bahkan Muawiyah, seorang faqih, ahli hadis, dan kita bisa temukan banyak sekali kata-kata yang juga disampaikan oleh Qadhi Syuraih. Misalnya man man syarata ala nafsihi tai'an ghairu mukrahin fahuwa alaih. Nah, ini juga sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Qadhi Syuraih dan kemudian menginspirasi orang-orang untuk membikin atau untuk menformulasikan kaidah fikih. Man syarata ala nafsi, barang siapa yang membikin syarat, membikin kontrak, membikin perjanjian ala nafsihi dengan membebani dirinya. Jadi membuat dirinya terikat dengan perjanjian tersebut. To'ian ghairu mukrohin, dengan cara sukarela, ghairu mukrohin tanpa dipaksa oleh orang lain, fahuwa alaih, maka syarat tersebut menjadi tanggung jawabnya, harus dipenuhi, itu kira-kira. Jadi seseorang yang mengikatkan diri pada kesepakatan tanpa dipaksa oleh siapapun, maka kesepakatan itu menjadi wajib, menjadi tanggungannya, menjadi tanggung jawabnya, itu kira-kira. Nah, pernyataan itu kemudian tentu saja menjadi kaidah untuk transaksi-transaksi keuangan maupun transaksi-transaksi yang lain. Kita juga bisa menemukan ya pernyataan-pernyataan yang serupa dari berbagai ulama. Termasuk dalam hal ini adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Dalam kitab Al-Umnya juga banyak ungkapan-ungkapan yang bisa disebut sebagai kaidah fikih atau cikal bakal dari kaidah fikih. Nah, salah satunya adalah rukhasu la yuta'adda biha mawadhi'aha, bahwa keringanan-keringanan dalam ibadah dalam Islam itu harus dilakukan sesuai batasnya, tidak boleh melebihi batas. Atau kalimat juga yang cukup baik dalam konteks akad adalah layun sabu ila sakitin qaulun. Dalam sebuah transaksi, ketika orang tidak berbicara, tidak bisa dianggap bicara. Jadi diamnya seseorang nggak bisa dianggap persetujuan, mungkin kalau dalam bahasa lain. Jadi ini berbeda dengan apa yang disebut ketika perawan itu kalau diam dianggap menyetujui. Nah, kaidah ini malah sebaliknya mengatakan layun sabu ila sakitin qaulun. Jadi kalau orang diam itu tidak bisa serta-merta dianggap menyetujui atau dianggap berbicara. Tidak bisa. Mungkin dalam politik bisa dipakai, dalam transaksi politik, atau dalam akad-akad itu juga. Dan Imam Syafi'i juga terkenal dengan kata-kata yang kemudian menjadi kaidah sangat populer. Idza dhaqa al-amru ittasa. Ini kata berbagai ulama disebutkan adalah merupakan pernyataan dari Imam Syafi'i. Seperti dikatakan oleh Zarkashi misalnya, bahwa pernyataan yang orang yang pertama kali membuat pernyataan ini adalah Imam Syafi'i, yaitu idza dhaqa al-amru ittasa. Apabila satu perkara itu dalam keadaan sulit, sempit, maka sesuatu itu menjadi lebih terbuka, lebih mudah. Artinya begini, kalau kita mengalami kesulitan atau kesempitan waktu misalnya, maka kita jangan mencari yang sempurna. Kita bisa mencari hal-hal yang paling dekat, paling mudah, bahkan bisa jadi membolehkan hal-hal yang makruh dan haram ketika kita dalam keadaan sempit. Nah, itu artinya idza dhaqa, ketika sempit al-amru, suatu masalah, ittasa, maka kita lebih leluasa untuk memilih sesuatu yang mungkin pada saat biasa itu, pada saat jembar itu tidak boleh misalnya atau haram. Yang paling sering misalnya adalah mungkin ketika kita sholatnya terdesak waktu, terdesak keadaan, maka
syarat-syarat yang tadinya harus dipenuhi semua bisa bisa apa namanya bisa dilewati, misalnya wudhu diganti tayamum, misalnya apalagi yang 4 jadi 2, yang harus ya baiknya jamaah jadi tidak jamaah misalnya, atau digabung dari hari mestinya di satu waktunya masing-masing, zuhur masing-masing, asar juga masing-masing, lalu kemudian digabung zuhur dan asar. Itu artinya ketika sempit, ketika sulit, ketika dalam keadaan apa namanya buru-buru misalnya, kita bisa mengambil sesuatu yang ringan, yang mudah, yang awalnya bisa jadi tidak dibolehkan. Nah, itu adalah cikal bakal yang kemudian menjadi kaidah-kaidah fikih. Tentu saja ada banyak kitab-kitab fikih lain dari berbagai ulama yang ketika menulisnya itu bukan dalam konteks menyusun kitab kaidah fikih. Misalnya kitab hadis tentang Ma'alimus Sunan, tentang syarah terhadap hadis yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi, ulama abad ke-4 Hijriah, itu di sana banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dirujukan kepada hadis tapi sudah menjadi agak sempurna sebagai kaidah fikih. Kata-kata asyakku la yazhamu al-yaqin. Itu kata-kata kalimat yang akhirnya nanti menjadi kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, atau keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Tapi di kitab ini disebutkan asyakku la yazhamu al-yaqin. Keraguan tidak boleh menggeser keyakinan. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang bisa dianggap sebagai kaidah fikih. Kullu amrin yatadarra'u bihi ila mahdzurin fahuwa mahdzur misalnya. Setiap sesuatu yang akan mengantar kita kepada yang haram maka bisa dianggap sebagai haram. Dan kitab-kitab lain tentu saja seperti kitab-kitab fikih, kitab-kitab Kharajnya Imam Abu Yusuf itu juga bisa dianggap sebagai kitab-kitab yang berisi banyak sekali tentang kaidah-kaidah fikih ya. Jadi dalam kitab Ma'alimus Sunan juga sudah ada kata-kata al-asya'u alal ibahah, bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Nah, sekarang istilahnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa awal dari hukum untuk hal-hal yang muamalah, yang bukan ibadah, adalah boleh atau mubah. Nah, kalimat-kalimat ini sebelumnya sudah disusun sedemikian rupa dengan kata yang berbeda tetapi memiliki arti atau substansi yang sama. Dan kita bisa ketemu dari kitab-kitab ini banyak sekali kaidah-kaidah yang bisa kita anggap sebagai kaidah fikih berikutnya. Periode selanjutnya adalah periode ketika kaidah fikih sudah dijadikan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Jadi kaidah fikih itu pada awalnya dibahas oleh ulama ya sebagai alat, sebagai cara berpikir, sebagai logika untuk mengumpulkan hukum-hukum, mengumpulkan isu-isu dalam satu bab tertentu tentang hukum-hukum tertentu. Jadi itu adalah masa yang disebut sebagai takwin atau formasi. Lalu ketika perkembangan mazhab itu sedemikian kuat, masing-masing ingin menunjukkan kehebatan, keutamaan, dan kelebihan serta logika berpikir mazhab masing-masing, lalu lahirlah sebuah disiplin ilmu kaidah fikih secara khusus untuk memastikan logika-logika yang ada dalam suatu mazhab. Ini diawali oleh Imam Abu Thahir Ad-Dabbas yang menurut para ulama kaidah fikih sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ala'i Asy-Syafi'i, lalu Imam Suyuti dan juga Imam Ibnu Nujaim, bahwa orang yang pertama kali secara khusus
menyampaikan kaidah fikih sebagai disiplin ilmu, walaupun tidak menuliskannya, adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Beliau adalah termasuk ulama abad keempat Hijriah dan kolega atau teman dan sahabatnya Imam Al-Karhi, yaitu seorang imam mazhab Abu Hanifah yang membuat risalah atau kitab kecil yang berisi sekitar 37 kaidah fikih. Nah, Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini sudah mengawali apa yang sekarang kita sebut sebagai 5 kaidah dasar, yaitu al-umuru bimaqasidiha, lalu al-yaqin la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ad-dararu yuzal, dan al-ada muhakkimah atau muhakkamah, yang kita sebut sebagai kaidah-kaidah dasar yang jumlah 5 ini sudah dibicarakan oleh Imam Abu Thahir Ad-Dabbas pada abad keempat Hijriah, dan tentu juga ditulis dikembangkan oleh koleganya yang bernama Imam Al-Karhi dengan 37 kaidah fikih. Kita juga bisa menemukan dari mazhab lain, memang kaidah fikih lebih banyak disusun awalnya oleh ulama-ulama mazhab Abu Hanifah yang memang sangat concern pada isu-isu fikih, ya, pendalaman fikih secara lebih logik, koheren, dan relevan atau korelatif dengan berbagai isu yang lain. Tapi dalam mazhab Maliki juga ada Imam Al-Khushni yang meninggal pada abad keempat juga, 361 Hijriah, punya kitab namanya Usulul Futyah. Itu isinya adalah juga kaidah-kaidah dan kuliah-kuliah fikih yang berjumlah sangat banyak. Tetapi kitab yang sangat baik terkait kaidah fikih ini yaitu Imam di samping yang Karhi tadi, tapi ini lebih lengkap lagi pada abad ke-5 Hijriah, baru menjadi sebuah disiplin yang sangat jelas dan kelihatan bentuknya, yaitu kitab Taksisun Nazar, Taksisun Nazar, yang ditulis oleh Imam Abu Zaid Ad-Dabbusi yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Lalu kita juga mengenal kitab-kitab lain, tentu saja banyak, tetapi yang paling fenomenal dan populer pada abad ke-7 Hijriah adalah ketika tokoh ulama mazhab Syafi'i menulis kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya contoh dari kitab Qawaidul Ahkam ini yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam yang wafat pada 660 Hijriah. Lalu kita tahu setelah itu ya banyak ulama menulis berbagai kitab tentang qawaid fiqhiyah. Di antaranya yang terkenal adalah yang menggunakan istilah al-ashbahu wan nadhair, dan al-furuq juga, al-Qarafi misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi pada masa ini tentu kaidah fikih sudah dikenal sedemikian rupa sebagai disiplin ilmu tersendiri, dengan kitabnya tersendiri, penjelasannya tersendiri, tidak masuk dalam kitab-kitab fikih, tapi menjadi kitab tersendiri. Misalnya Al-Ashbah wan Nadhair, karangan Imam As-Subki yang wafat pada 771 Hijriah. Lalu yang tentu yang lebih terkenal ada Al-Qawaidnya Ibnu Rajab yang wafat pada 795 Hijriah. Tetapi yang sangat fenomenal sampai saat ini dan kita pakai, kita baca, dan ada di Indonesia dicetak, bisa dicari, bisa dikaji atau dijadikan bahan pengajian, adalah kitab Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Imam Asyuti, seorang ulama yang proliferik, ensiklopedik, yang menulis berbagai ilmu pengetahuan dalam bentuk ensiklopedia. Salah satunya adalah Al-Ashbahu wan Nadhair yang berisi tentang kaidah-kaidah fikih, baik yang utama yang 5 maupun yang umum di berbagai bab, atau yang doabit termasuk yang yang untuk satu disiplin, satu bab tertentu. Seorang ulama yang wafat pada tahun 910 Hijriah. Dan tentu saja koleganya di mazhab yang lain juga menulis hal yang sama, al-ashbahu wan nadhairu,
oleh Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafi yang wafat pada 970 Hijriah. Itulah kira-kira periode yang kedua dari dari kaidah-kaidah fikih. Jadi di periode ini kaidah fikih sudah menjadi ilmu tersendiri, sudah kompleks, sudah dibahas secara baik, secara penuh dengan berbagai penjelasan yang cukup, dan hampir seluruh kaidah yang kita kenal sekarang adalah kaidah yang dibentuk, dirumuskan, dijelaskan pada periode yang kedua ini, yaitu periode At-Tadwin atau kodifikasi, mulai abad keempat Hijriah. Yang pertama takwin atau formasi, yang kedua adalah At-Tadwin atau kodifikasi. Jadi sudah berbentuk buku-buku, disiplin, dan bisa dibaca, dikaji oleh berbagai pihak. Tentu kita akan menemukan contoh-contoh banyak sekali ya. Al-ahkamu innama hiya lil ma'ani misalnya. Ini kaidah yang lebih sering dipakai oleh mazhab Abu Hanifah, bahwa hukum itu harus didasarkan kepada substansinya. Ini kan keren nih. Al-ahkamu innama hiya lil ma'ani, bahwa hukum-hukum itu lebih didasarkan kepada substansi maknanya. Atau bahasanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu mengikuti elatnya. Ketika ada, hukumnya ada. Ketika tidak ada elatnya, hukum juga menjadi tidak ada. Kita bisa menemukan tentu saja banyak sekali, nanti kita akan kaji, bahwa hampir semua kaidah-kaidah fikih yang kita kenal sekarang sebagai kaidah fikih itu sudah sedemikian rupa terbentuk secara utuh, secara lengkap pada mulai abad keempat Hijriah tersebut. Lalu setelahnya ya orang hanya mengulang, menjelaskan, atau membuat nazom tentang kaidah-kaidah, karena semuanya sudah terbentuk sedemikian rupa. Nah, akan tetapi periode selanjutnya yang disebut oleh An-Nadawi sebagai periode at-tansikh atau harmonisasi, di mana kaidah-kaidah fikih kemudian diharmonisasikan dengan undang-undang atau dengan aturan-aturan negara agar bisa dipakai oleh para praktisi hukum, terutama dalam konteks ini adalah transaksi bisnis, perdagangan, dan keuangan. Jadi periode berikutnya yaitu periode yang disebut sebagai periode tansikh tadi atau harmonisasi, yang ditandai dengan lahirnya Al-Majallatu Al-Ahkam Al-Adliyah pada akhir abad ke-13 Hijriah di masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan, yaitu seorang sultan dari dinasti atau Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kemudian dari Majallatul Ahkam Adliyah ini tersebar ke berbagai negara isu-isu kaidah-kaidah fikih. Di antaranya yang terkenal itu adalah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarruful imami, bahwa kebijakan atau perilaku, tindakan, kebijakan seorang imam, seorang pemimpin, seorang negara atau pemerintah, ala ra'iyati terhadap rakyatnya, manutun itu harus mencerminkan bil maslahati dengan kemaslahatan rakyat. Itu adalah salah satu kaidah yang juga kemudian diturunkan untuk konteks yang lebih sempit, misalnya pemimpin organisasi atau orang yang dipercaya bertanggung jawab atas sesuatu, juga sama, itu dasarnya harus maslahat ya. Jadi kita akan temukan di sana dalam Majallatul Ahkam Al-Adliyah itu kaidah-kaidah yang sudah dikumpulkan dari berbagai madhab, sehingga tidak terkesan lagi satu madhab saja,
tapi sudah berbagai mazhab yang lain ya. Jadi menjadi pemikiran bersama. Nah, cuma sayangnya An-Nadwi ini tidak berbicara periode sekarang, tantangannya atau mungkin perkembangannya, atau bisa jadi bagaimana kaidah fikih dipakai pada kondisi sekarang ketika kita sudah berinteraksi dengan peradaban-peradaban lain, berinteraksi dengan hukum-hukum lain, berinteraksi dengan dengan nilai-nilai yang lain, atau bagaimana menciptakan fikih-fikih baru dengan kaidah-kaidah yang sesungguhnya sudah disempurnakan, dibikin, diformulasikan oleh para ulama. Itu sejarah yang belum saya temukan, mungkin sudah ada, tapi saya belum menemukannya, bagaimana perkembangan kaidah fikih setelah atau pada masa modern, pada masa sekarang, abad ke-19 atau ke-20 Hijriah. Ya, kecuali penulisan buku ini ya, penulisan buku lalu. Tetapi perkembangannya seperti apa, itu tidak atau belum saya temukan. Itu kira-kira sejarah perkembangan tentang kaidah-kaidah fikih ya. Tentu masih banyak disebutkan juga ulama-ulama, tokoh-tokoh yang menulis kaidah fikih. Ya, hanya saja tulisan-tulisan itu sedikit banyak mengungkap apa yang sudah ditulis sebelumnya oleh para ulama. Jadi belum kelihatan apa inovasi baru dari kaidah-kaidah fikih pada masa modern. Tetapi tentu saja yang paling penting dari khazanah ini adalah bahwa dalam studi fikih Islam, studi hukum Islam, kita tidak hanya diwarisi oleh keputusan-keputusan yang sudah jadi tentang hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, suatu masalah misalnya, atau tentang syarat rukun suatu kewajiban, suatu akad misalnya. Tidak hanya itu, tapi kita juga dibekali oleh logika-logika dari semua hukum itu yang tersimpan di dalam kaidah-kaidah fikih yang begitu banyak, dan itu bisa kita jadikan sebagai alat berpikir untuk memahami masa lalu, fikih masa lalu, atau untuk termasuk juga untuk memahami kondisi sekarang untuk bisa dikaitkan dengan fikih masa lalu, yaitu dengan istilah ilhaqul binadhairiha, ilhaqul masaili binadhairiha, mengaitkan masalah-masalah sekarang dengan padanannya pada masa lalu melalui kaidah-kaidah fikih ini, sehingga kita bisa tetap memiliki tradisi, tetap memiliki ketersambungan sejarah. Walaupun kita mungkin menyampaikan hal-hal baru, tapi karena kita dikuatkan atau kita kaitkan dengan kaidah-kaidah fikih, dan kaidah fikih itu sudah pernah dipakai oleh para ulama untuk isu-isu berbagai isu pada masa-masa sebelumnya, maka usaha-usaha kita bisa dikatakan tersambung dengan khazanah fikih. Jadi kaidah fikih bisa dijadikan sebagai alat untuk menyambungkan gagasan kita sekarang dengan gagasan para ulama terdahulu. Sekali lagi sebagai ringkasan, periode atau perkembangan kaidah fikih mengalami 3 periode. Pertama adalah periode formasi atau takwin sejak pada masa Nabi sampai abad ke-3 dan 4 lah kira-kira, atau awal 4 Hijriah. Lalu abad tadwin atau kodifikasi ketika sudah dijadikan sebagai disiplin ilmu tersendiri, lalu dikembangkan, dituliskan, dijadi buku,
sehingga disebut sebagai tadwin atau kodifikasi. Lalu tansik, ketika dikumpulkan jadi satu, diharmonisasi, lalu dibikin kalimat baru yang lebih representatif untuk semua isu. Nah, itu pada abad ke-13, akhir abad ke-13 Hijriah, sudah hampir modern. Nah, lalu sekarang ketika menjadi mata kuliah di perguruan tinggi Islam, dan terutama kita juga di Indonesia ada buku yang secara khusus membicarakan kaidah fikih untuk isu-isu ekonomi, isu-isu muamalah, isu-isu keuangan syariah. Silahkan dicari, bukunya ada dan bentuk e-booknya juga ada. Itu bisa bermanfaat sekali untuk memahami transaksi-transaksi keuangan syariah melalui kacamata kaidah fikih. Dari saya cukup sekian untuk kelas ketiga atau pertemuan ketiga, kelas Qawaid Fikih. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk kelas keempat tentang sumber-sumber kaidah fikih. Apa saja sumbernya dan contoh-contoh sumbernya untuk pembelajaran berikutnya. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.